Udah ya sepertinya. Udah. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas teori lain lagi. Sekarang kita akan membahas istilah sekarang. Ada yang namanya gaya berat. Gaya berat. Mungkin kita nggak asing dengan istilah berat ya. Berat. Kalau menurut kamu berat itu apa? Mungkin kalau ini ya, berat biasanya dikaitkan sama massa ya. Kalau Iya. biasanya kan di apa itu biasanya di karung-karung itu tulisannya berat kayak gitu. Nah, kalau kita belajar fisika ya, berat itu definisinya beda sama itu. Itu namanya kalau kita katakan 300 gram, kemudian 5 kilo itu namanya massa. Contoh misalkan 5 kilogram, 5 kilogram, 500 gram. Nah, ini sebenarnya namanya massa, bukan berat. Kalau berat itu dia satuannya adalah Newton. Newton. Dia itu adalah gaya, dia itu definisinya adalah gaya tarik oleh gravitasi bumi. Gravitasi bumi. Kayak gitu. Nah, maksudnya gaya tarik oleh gravitasi bumi itu gimana? Kan jadi ada kecenderungan bahwa setiap benda itu pasti dia akan menempel pada permukaan bumi. Kecenderungannya itu dia adalah menempel, kecenderungan tiap benda ya, dia menempel pada permukaan bumi. Ini makanya ketika kamu melemparkan sesuatu ke atas ataupun kamu meloncat itu nanti pasti dia kembali lagi ke tanah itu karena adanya gaya berat ini. Nah, gaya berat ini rumusnya gimana? Nah, biasanya gaya berat ini dia itu dilambangkan dengan huruf W. Dilambangkan dengan huruf W. Tapi W-nya ini adalah W kecil. Jadi nanti kalau kita bahas tentang bab ini apa namanya? Bab usaha nanti ada W yang lain lagi. W yang usaha. Ini W-nya kecil nanti, which. Atau bahasa Inggrisnya berat itu kan which kan, berat kan ditulis lambangnya itu adalah which, W. Nah, which itu dia dilambangkan kayak gini. M dikalikan G. Gitu. Ini yang paling kita harus tahu ya. Ini adalah pengertian pertama. Nah, untuk ngitungnya sendiri, oh ya, ini jangan salah sama omega ya. Nanti salah lagi kalau ada omega atau gerak melingkar itu nanti omega. Saya agak susah ngelambanginnya. Kalau omega itu gini. Kalau omega ya. Tapi kalau wedge itu gini. W kecil lah pokoknya. Lambangnya itu dia adalah W kecil. Tolong dibedakan antara wedge, W kecil sama omega. Kan pasti bisa bedainnya ya, insya Allah. Oke, ini terkait gaya berat sendiri. Nah, ngitungnya gimana? Contohnya ya udah, contohnya itu sederhana aja. Contohnya misalkan sebuah benda massa sebuah benda. Ya, kata-katanya benda massanya adalah 5 kg. 5 kg, percepatan gravitasi anggap 10. Kecepatan gravitasi dianggap 10. Gravitasi sama dengan G sama dengan 10. Maka nanti kalau ditanyain gaya beratnya berapa, ya udah tinggal dihitung W sama dengan M kalikan G. W sama dengan M-nya itu dia adalah 5, harus dalam kilogram ya, dikalikan G-nya itu adalah 10. Kalau kita di tingkat SMP ini semuanya menggunakan satuan ini ya, satuan apa MKS ya. Jadi gaya apapun itu pasti dia pakai satuan apa itu meter, kilogram, kemudian second kayak gitu. Nggak ada yang istilahnya pakai milisecond atau pakai gram atau pakai sentimeter itu nggak ada. Itu yang lebih mudah aja. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak terkait gaya berat ini? Enggak. Oke. Sekarang ada lagi gaya yang merawan gaya berat. Namanya adalah gaya normal. Gaya normal. Gaya normal. Nah, gaya normal ini saya tidak bisa menyebutkan dengan kata-kata. Jadi gaya normal ini dia adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi misalkan gini, misalkan kamu berdiri pada suatu kondisi, kamu berdiri, nah, misalkan kamu berdiri ya, kan secara gaya gravitasi kan kamu menekan
kan di sini kan ada kamu. Ke bawah kan kamu menghasilkan gaya ini kan, gaya berat kan, ya kan? Ya enggak? Nah, ketika kamu menekan apa itu? Ketika kamu menekan ini, menekan bumi dengan gaya sebesar W dan kamu kan enggak jatuh kan, kamu diam di situ kan di permukaan bumi yang ini. Nah, kalau menurut hukum ini kemarin, hukum aksi reaksi, gaya aksi reaksi, gaya aksi reaksi. Kan pasti dia apa itu permukaan bumi ini kan dia memberikan gaya yang melawan dari apa itu gaya yang melawan dari gaya beratmu sendiri itu kan. Nah, itu ada namanya nanti di sini adalah gaya namanya gaya normal. Itu gaya normal itu peletakannya ada di sini, tegak lurus dengan bidang. Itu gaya normal atau N di lambangnya, gaya normal. Gaya normal atau N. Nah, nanti nilai W ini pada saat kasusnya kayak gini itu W nilainya sama dengan N. Ini harus kita pelajari ya. Bahwa gaya normal adalah gaya normal, gaya yang diberikan bidang, gaya tekan, bidang terhadap objek yang arahnya tegak lurus bidang. Yang arahnya tegak lurus bidang. Jadi pasti gaya apa itu? Gaya normal ini pasti nanti dia bentuknya itu tegak lurus dengan bidang. Semisalkan bidangnya itu kayak gini ya, datar kayak gini. Ya nanti gaya normalnya itu ke atas. Semisalkan nanti ada benda nempelnya ini dinding ya, dinding terus ini ada benda yang nempel kayak gitu. Nah, nanti gaya gravitasinya kan ke bawah sini kan mestinya. Nah, gaya normalnya kemana? Gaya normalnya tetap ke sini, seret kayak gini. Gaya normalnya tetap ke situ. Ini width-nya ke bawah, gaya normalnya ke sini. Jadi gaya normal itu dia pasti gaya yang arahnya itu dia tegak lurus terhadap bidang ininya, terhadap bidangnya. Gaya bidang terhadap objek yang dia itu arahnya tegak lurus. Nah, semisalkan nanti contoh kasusnya itu kayak gini. Ada contoh kasus lain. Kan ini kan saat dia berdiri secara vertikal ke atas kan. Ini orang berdiri biasa di lantai. Ini gaya normalnya arahnya ke atas. Kemudian ini apa suatu benda yang dia itu menempel di dinding, maka gaya normalnya itu dia arahnya ke samping dari berlawanan arah dindingnya kayak gitu. Nah, sekarang ada lagi kalau ada kasusnya itu ini umum ditemukan di sekolah menengah atas biasanya adalah kasusnya pada bidang miring. Jadi ada bidang miring. Ini ada bidang miring. Nah, ini ada yang ke bawah. Ini ada yang ke bawah, ini ada yang ke sini. Dan sini. Nah, gaya normalnya itu dia arahnya ke sini. Gaya normalnya itu dia arahnya ke sini. Ini sorry nggak lurus ya ini. Ini gaya normalnya. Nah, caranya nyari gimana, Mas? Ini nanti ada rumusnya sendiri. Nanti saya jelaskan. Nanti sekarang aja yang mungkin saya jelaskan. Oke. Nah, dari semua kasus ini ya, sekarang saya tuliskan gimana caranya mencari kemungkinan dari semua gaya normalnya. Sekarang misalkan ini contoh ya, ini saya kasih contoh ya. Contoh misalkan di sini misalkan ada suatu benda. Benda di sini ada kayak permukaan kayak gitu. Nah, ini masanya adalah 3 kg. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, kalau ditanyain width-nya berapa, kemudian ditanyain gaya normalnya berapa, caranya ngitung ya udah gampang aja. Kita hitung dulu, kita gambar dulu aja diagram gayanya. Width-nya ke bawah, gaya normalnya itu pasti ke atas ini. Nanti kalau kasusnya kayak gini ya, gaya normalnya itu pasti dia ke atas kayak gini. Nah, itu nanti N kayak gini. Ya, gimana ya? Halo. Iya, Kak. Oh, ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Di sini saya akan memberikan contoh. Ini baru balik pulang sekolah ya?
Iya, Oh alah. wifi di atas jelek. Saya turun ke bawah. Oh iya iya iya. Saya kira pulangnya itu jam 12. Biasanya shift-nya itu kan sampai jam 12. Seingat saya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini saya ngasih satu contoh. Kan tadi kan saya bilang kan, kita pelajari, saya ulangi lagi ya, mungkin tadi kurang mendengarkan ya. Jadi bahwa gaya normal itu dia adalah gaya tekan bidang terhadap suatu objek yang arahnya itu tegak lurus bidangnya. Jadi ada 3 kasus. Ini 3 kasus ini yang sangat mungkin muncul ya. Yang pertama itu adalah suatu benda, objek atau apapun, dia itu posisinya ini permukaan tanah ya, permukaan tanah, kemudian ini objek atau bendanya. Nah, itu nanti gaya normalnya arahnya tegak lurus dengan bidangnya, jadi arahnya ke atas. Kemudian ada lagi ketika suatu objek itu menempel pada dinding secara horizontal. Nah, nanti kan gaya beratnya kan dia pasti jatuhnya ke bumi kan, pasti ke bawah kan wedge-nya. Nah, wedge-nya kayak gini. Nah, gaya normalnya itu pasti dia masih tetap tegak lurus bidang. Kemudian ada lagi yang di bidang miring. Sekarang saya berikan contoh dari situ biar kita lebih mudah memahaminya, maka kita harus melihat dari satu contohnya dulu aja. Semisalkan di sini ada kotak diletakkan pada suatu bidang datar ya, kotak diletakkan pada suatu bidang datar, yang mana kotaknya itu dia memiliki massa 3 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, ketika kamu ditanyain width-nya berapa, width-nya ya tinggal di width-nya atau gaya beratnya tinggal dihitung M dikalikan G. Nah, 3 dikalikan 10. Hasilnya adalah 30 Newton. Nah, kayak gitu. Nah, ketika nanti kita ditanyain berapa sih gaya berapa gaya normal yang dialami oleh benda tersebut, kayak gitu. Nah, ketika kita bahas kayak gitu, kita nanti harus menggunakan penjumlahan gaya biasa. Nah, kalau pada kondisi kayak gini kan, ini kan bendanya diam. Kita asumsikan bendanya diam. Nanti kalau bendanya bergerak itu nanti kasusnya beda lagi. Bendanya bergerak ya. Gaya normalnya itu dia nanti kayak gini. Jadi sigma gaya yang mana dia adalah asumsikan kalau gaya yang ke atas ini dia positif ya, yang bawah negatif ya. Berarti N dikurangi W itu sama dengan 0 karena dia secara sumbu X itu dia nggak, secara sumbu Y itu dia nggak bergerak. Kan ada 2 gaya kan yang mempengaruhi. Gaya normal sama gaya berat. Nah, gaya normalnya itu dia ke atas, gaya beratnya ke bawah. Nah, nanti N kurangi W sama dengan 0. Karena sigma FY itu dia sama dengan 0. Karena bendanya tadi seperti yang saya bilang tadi diam. Kayak gitu. Nah, nanti N-nya itu dia bentuknya kayak gini. N sama dengan W. Atau N sama dengan 30 Newton juga. Kayak gitu. Ini untuk kasus pertama ya. Ini untuk kasus yang paling basic, dasar banget. Saya katakan dasar karena nanti ketika saya berikan sesuatu yang beda nanti udah beda lagi. Oh ya, kemarin saya sudah menjelaskan tentang ini belum? Penjumlahan gaya ini belum? Penjumlahan gaya yang dia itu bentuknya kayak gini. Saya ulangi lagi mungkin ya. Misalkan ada 2 gaya kayak gini. Ada 2 gaya kayak gini. Misalkan ini gayanya itu sudutnya adalah 30 derajat, kemudian yang satunya ini dia kayak gini. Ya, belum saya jelaskan ya. Oke, jadi saya jelaskan lagi nanti. Itu nanti kasusnya akan lebih kompleks. Oh ya, dari yang ini dulu bisa dipahami atau enggak? Bisa. Nah, sekarang kalau kasusnya gini gimana? Coba kalau kasusnya gini. Suatu benda itu dia ada satu kata yang harus kita notice di sini. Suatu benda itu dia memiliki gaya normal saat dia itu diam pada suatu permukaan. Jadi ketika dia itu bergerak, ketika dia itu nggak menempel pada suatu permukaan, maka pasti dia nggak punya gaya normal kayak gitu. Misalkan ini kotaknya ini jatuh ya, misalkan jatuh dari ketinggian 30 meter. Ini kotaknya masanya 3 kg katakanlah. Oke, nggak apa-apa. 3 kg. Nah, ketinggiannya itu dia 30 meter. Tinggiannya 30 meter.
masanya 3 kg. Dia punya gaya berat, tetap dia itu punya gaya berat. Geraknya ke bawah ya, dia itu weight-nya itu punya 30 Newton tadi. Tetapi dia itu gaya normalnya tidak punya. Kenapa? Karena dia nggak menempel pada permukaan. Kalau dia menempel pada permukaan, maka dia itu punya nilai gaya berat, gaya normal ya. Tapi kalau kayak gini, dia itu ngambang gitu, nggak nempel gitu, nanti gaya normalnya dia adalah 0. Kayak gitu. Oke, paham dulu ya mungkin dari sini. Yang ini mungkin nggak terlalu saya tekankan ya. Jadi nanti dikit-dikit aja materinya, karena ini nanti lebih fokus ke materi tentang ini, pengertiannya dulu aja. Karena untuk tingkat SMP paling belum sampai ke yang lebih aneh sih. Jadi kalau saya kemarin lihat dari soal-soal OSP, OSN SMP ya, saya lihat itu saya amati memang sebenarnya nggak terlalu detail, tapi dia itu cuma lebih ke pengertian dasarnya aja. Jadi di sini saya ajarkan pengertian dasar. Jadi sebenarnya hari ini saya target ada 2 materi. Jadi kita akan belajar tentang ini, sama yang satunya itu nanti kita akan belajar tentang energi, konsep energi. Yaitu usaha sama energi mekanik dan energi potensial. Itu yang nanti saya tekankan ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal, terus pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Saya anggap materi untuk gerak itu bisa dicukupkan karena sudah dari awal kemarin materi gerak sudah sangat panjang sekali. Oke, saya lanjutkan ya. Bentar, saya lanjutkan dari mana dulu ya enaknya. Oke, saya lanjutkan kasus yang pertama ya. Ini kasus yang pertama ketika dia itu diam. Nah, sekarang saya kasih kasus kedua. Kasusnya itu masih sama. Benda kayak gini ya. Ini weight-nya di sini. Ini masanya itu dia adalah 3 kg. Kemudian dia di sini didorong oleh gaya F. Gaya sebesar F. F itu sebesar 40 Newton. Kemudian di sini dia bergeraknya otomatis ke sana ya, geraknya ke sana. Nah, kamu disuruh nyari W-nya berapa, N-nya berapa, kayak gitu. Nah, ini cara ngitung gimana? Nah, cara ngitung itu gini. Nanti masih sama seperti yang tadi ya. Jadi kita jumlahin gaya itu dia berdasarkan sumbu X atau berdasarkan sumbu Y-nya aja. Jadi ini nanti width-nya juga ke bawah, W. Ini N-nya ke atas juga sama. Nah, karena di sini yang kita gunain itu dia adalah sumbu X aja, sumbu Y aja, maka sigma FY sama dengan 0 masih tetap. Tapi sigma Fx dia punya nilai 40 Newton. Nah, kita kan kita untuk nyari nilai dari apa itu N itu, kita cuma memerlukan apa itu nilai dari sumbu X-nya aja, sumbu Y-nya aja, yaitu sumbu yang ke atas. Kayak gitu. Nanti berarti kita butuhnya itu cuma dari N dikurangi W aja. N dikurangi W sama dengan 0, maka N tetap sama dengan W, yaitu 30 Newton. Maksud saya jelaskan di sini gimana? Jadi meskipun benda itu diam atau benda itu bergerak ya, bergeraknya itu asal dia itu masuk pada sumbu X, ya kan, sumbu X, dan dia itu dipengaruhi oleh gaya yang ada pada sumbu X aja. Maka apa itu namanya? Gaya apa itu? Gaya normal yang diterima itu masih sama. Ini misalkan kamu dorong, katakanlah kamu dorong kotak secara arahnya itu adalah horizontal ya. Kemudian kotaknya itu kamu biarin, itu dia gaya normalnya masih tetap sama. Kayak gitu. Ini yang pengertian saya tekankan. Karena nanti kita akan masuk ke gaya gesek itu nanti kita membutuhkan yang namanya perhitungan gaya normal. Oke, dari sini paham dulu ya saya anggap. Oke, paham ya? Atau bingung? Oke, paham ya? Oke. Ini sedikit annotate saja, sedikit saya catat. Saya kasih catatan aja ya. Nanti peluang keluarnya itu kecil untuk yang kayak gini. Soal-soal kayak gini peluang keluarnya itu kecil, tapi bukan artinya nggak mungkin ya, masih mungkin. Nanti ada lagi kasusnya kalau kayak gini. Ada lagi kasusnya itu kayak gini. Misalkan ini dia itu didorong sebentar.
Misalkan dia itu didorong dengan gaya didorong. Nah, didorongnya itu tapi dia bentuk sudut 60 derajat. Jangan 60 derajat, 30 derajat deh. 30 derajat ke arah bawah kayak gini. Nah, nanti ketika kamu menghitung apa itu, kalau misalkan kasusnya kayak gini ya, nanti kamu menghitung gaya normalnya. Nah, gaya normalnya itu nanti nggak sama. Misalkan meskipun ini masanya 3 kg ya, ini nanti weight-nya tetap, weight-nya itu 30 Newton, tapi gaya normalnya itu tidak sama dengan 30 Newton. Kenapa alasannya? Karena dia itu dorongnya nggak lurus, tapi dia itu dorongnya miring. Kayak gitu. Nah, nanti gimana caranya ngitung? Nah, caranya ngitung kita akan uraikan dengan yang namanya adalah diagram gaya bebas ya. Diagram gaya bebas itu nanti bentuknya kayak gini. Misalkan ini ke arahnya bawah ya. Arahnya bawah, kemudian ini ke sini 30 derajat. Itu nanti dia bisa diuraikan ke bawah sini. Itu adalah F sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Yang ke sini itu dia adalah F cos 30 derajat. Nah, itu nanti dia di sini set sama kayak tadi N, di sini ada N, di sini ada W. Nah, dia kan geraknya hanya ke arah vertikal ke arah horizontal gini aja kan. Maka nanti sigma Fx itu pasti dia nilainya adalah F cos 30 derajat. Tapi nilai Fy-nya dia tetap 0. Karena dia geraknya itu enggak ini. Dia geraknya itu enggak ke atas gini, enggak naik gini kan atau turun gini, tapi dia geraknya tetap gini. Kayak gitu. Jadi dia ketahan. Nah, karena dia ketahan tadi, kita asumsikan pada sumbu X ini, pada sumbu Y-nya itu dia ada N, ada W, sama ada F sin 30 derajat. Nah, nanti N sama dengan W tambah F sin 30 derajat. N ini 30 tambah 40 dikali sin 30 derajat, nanti silahkan dilihat di kalkulator, hasilnya adalah setengah. N itu dia adalah 30 tambah 20 atau 50 Newton. Begitu. Jadi untuk kasus ini ya, misalkan dia itu didorongnya itu membentuk sudut 30 derajat, enggak didorong lurus ya. Kalau didorongnya lurus terhadap sumbu X, dia pasti nilainya 30. Tapi ketika dia didorongnya agak ke bawah, arahnya itu dia adalah ke bawah, bentuk sudut 30 derajat, maka nanti gaya normal yang ke atas menahan benda tersebut supaya benda tersebut nggak terbang ke atas atau nggak geraknya itu ke atas, dia itu nilainya lebih dari lebih dari gaya normal yang arahnya itu dia datar. Kayak gitu. Ini sekedar pengetahuan dulu aja ya. Jadi sebenarnya kalau yang kayak gini itu peluang keluarnya lumayan kecil sih. Bukan lumayan kecil sih, tapi jarang keluar sih. Nah, kayak gitu. Mungkin itu dulu. Ini ada yang namanya penjumlahan gaya. Kemarin sebenarnya saya udah jelasin juga penjumlahan gaya. Tapi penjumlahan gaya di sini dia lebih advance dan lebih susah menurut saya. Sepanjang saya lihat di SMP pengalamannya belum ada yang kayak soalnya kayak gini, detail gini. Tapi dipersiapkan aja lah. Oke, dari sini dulu adakah pertanyaan ya? Atau ya, coba dipahami dulu. Bingung atau enggak? Semoga enggak ya. Ini emang agak susah sih. Tapi ini saya ngomongkan sekedar aja, sekedar kita bahas aja. Jangan kalau dibahas pengen detail bisa, tapi nanti problemnya beda lagi. Ini sama gerak relatif kemarin loh. Oke, saya lanjutkan ya. Ini yang kasusnya kayak gini ya. Sekarang kita masuk ke oke. Kita masuk ke kasus yang selanjutnya. Kasus yang selanjutnya itu nanti bentuknya kayak gini. Kasus yang selanjutnya itu nanti kayak gini. Bendanya itu dia ditahan dengan gaya ke sini ya, katakanlah. Kan biasanya ditahan dengan gaya 40 Newton. Kemudian masanya itu dia adalah 3 kg. Nah, kalau kita ditanyain berapa gaya beratnya, berapa gaya normalnya, nanti jawabannya gini. Untuk gaya berat, dia nilainya sama tetap. W sama dengan M dikalikan G, atau W sama dengan 3 dikalikan 10. 30 Newton. Nah, tapi kalau gaya normalnya, dia arahnya adalah ke sumbu X. Nanti sigma Fx
sama dengan 0, maka sigma Fx itu nanti bisa ditulis yang ke kanan itu dia adalah positif, yang ke kiri negatif, berarti F dikurangi N. Nah, F dikurangi N sama dengan 0, maka N sama dengan F atau 40 Newton. Itu ya. Ini satu contoh kasus saja. Saya harap paham ya. Bingung nggak? Semoga nggak bingung. Oke. Satu lagi. Sekarang ini nggak terlalu saya tekankan ya. Saya tanda-tandai aja. Soalnya ini nanti jarang keluar. Sekarang misalkan kita berbicara tentang suatu benda pada bidang miring. Kotak pada bidang miring. Kotak pada bidang miring ini bentuk sudut alfa, kemudian ini dia itu bergeraknya miring kayak gini. Ini mirip banget kayak fisika SMA. Nah, itu nanti kalau kamu ditanyain kayak gini gaya normalnya berapa, ini saya turunkan aja ya. Di width-nya itu ke sini. W-nya ke sini. Nah, yang ke sini itu dia adalah W cos alpha. W sin alpha. W cos alpha ya. Cos alpha. Sudutnya itu di sini. Nah, yang ke bawah sini dia itu namanya adalah W sin alpha. Nah, di sini saya tulis saja ya catatannya dia bahwa gaya normal yang dialami benda atau N itu sama dengan N sama dengan W cos alpha. Kemudian gaya yang menyebabkan benda turun. Menyebabkan benda bergerak turun. Itu dia adalah W F. Kita maksudnya Fx ya. Fx sama dengan W sin alpha. Gitu ya. Ini mungkin agak susah. Karena apa? Karena memang belum diajarin ininya. Oke, mungkin ada pertanyaan nggak yang ini? Ini nggak terlalu saya tekankan kok, santai. Ini kita hanya pengetahuan dulu aja yang ini. Saya ajarkan dasarnya, baru nanti kalau di contoh soal mungkin akan lebih dimudah saya buat sederhana dulu aja. Dia ada tingkat lanjutannya sebenarnya untuk yang ini. Oke, nggak ada Kak. Oke, siap. Oke, sekarang saya masuk ke satu lagi. Ini yang terakhir tentang gaya ya. Saya akan masuk ke namanya gaya gesek. Gaya gesek. Gaya gesek. Nah, kalau kita pelajari ya, sebenarnya setiap benda itu kan dia punya kecenderungan dia itu misalkan dia udah bergerak, misalkan suatu benda itu kamu dorong. Suatu benda kamu dorong pada lantai ya, katakanlah kamu dorong awalnya F-nya itu dia adalah 4 Newton. Kamu dorong kayak gini kan. Kamu dorong bentar terus dia akhirnya gerak kan, dia itu akhirnya gerak. Lama-lama padahal dia nggak ditarik, nggak didorong atau diapapun, tiba-tiba dia berhenti kayak gitu. Pasti pada setiap permukaan lantai itu hasilnya kayak gitu. Jadi yang awalnya gerak, awalnya diam, didorong sesaat, lalu bergerak, lalu bergerak. Setelah bergerak beberapa saat, maka dia akan diam lagi. Dia akan diam. Nah, diamnya dari suatu benda ini, dia itu disebabkan oleh adanya namanya gaya gesek. Nah, semisalkan lantainya itu benar-benar licin gimana? Misalkan lantainya itu benar-benar licin ya. Jadi sebenarnya nggak ada sih lantai yang benar-benar licin sehingga dia itu suatu benda itu nanti dia nggak akan berhenti, itu nggak ada. Karena semua permukaan lantai itu pasti dia punya gaya gesek.
Tapi gaya geseknya itu dia ada yang sangat kecil sekali, ada yang bahkan mendekati nilainya itu sangat kecil sehingga dia itu bendanya itu lambat banget berhentinya. Ada sih yang ada juga ini pada bidangnya datar semua ya, nggak ada yang bidang miring ya. Nanti kalau pada bidang miring itu nanti kasusnya beda lagi, analisanya lebih kompleks lagi, kayak gitu. Nah, itu dia disebabkan oleh adanya gaya gesek. Gaya gesek. Gaya gesek itu dia intinya adalah gaya yang memberhentikan gerak benda. Gaya gesek dia itu adalah gaya yang menghambat laju benda. Hambat gerak dari benda. Gerak dari suatu benda. Ya, jadi semisal awalnya itu dia itu gerak, kemudian kok tiba-tiba dia itu diam kayak gitu. Nah, setelah gerak kok diam, padahal kan dia nggak ada yang mempengaruhi gaya-gaya lain. Itu biasanya pasti karena permukaannya yang kasar kayak gitu. Jadi semua permukaan itu pasti kasar kayak gitu, sehingga dia itu menyebabkan benda itu berhenti. Ini terkait dengan hukum Newton 1 ya. Jadi hukum Newton 1 itu sebenarnya kalau di dunia nyata itu realnya itu nggak ada sebenarnya. Nggak bisa kita mengatakan hukum Newton 1 itu benar-benar berlaku untuk yang benda yang akan bergerak terus dengan kecepatan konstan. Sama aja kayak semisalkan kita punya ini ya. Misalkan kita punya kasus di mana suatu benda itu di suatu motor atau apapun itu kecepatannya konstan 30 km per jam. Misalkan ke arah utara 8 kilo, kecepatannya 80 km per jam terus. Itu itu sebenarnya nggak mungkin. Karena pasti nanti dia ada hambatan, dia berhenti, terus dia ada gesekan juga kayak gitu. Sehingga idealnya hukum 1 Newton ini dia nggak pernah berlaku di dunia kayak gitu. Itu yang perlu kita pahami ya, sebagai salah satu contohnya. Nah, di gaya gesek sendiri ini biasanya ada dua yang harus kita pahami. Secara simpel aja ya, karena kecil kemungkinan kamu nanti problemnya itu dia adalah ditanyain seperti ini. Jadi semisalkan di sini ada suatu benda ya. Ini dulu saya waktu kompetisi di tingkat sekolah menengah atas kalau nggak salah, itu ditanyain kayak gini. Semisalkan kamu punya kotak ya, kotak. Oh iya, saya jelaskan lagi. Jadi gaya gesek itu dia antar permukaan itu nilainya beda-beda. Maksudnya gimana, Mas? Misalkan kamu punya roda ya, roda terbuat dari karet sama ini roda terbuat dari karet sama ini namanya kotak kardus ya. Itu kira-kira ketika kamu jalankan ke lantai ya, misalkan kamu dorong di lantai, misalkan ini ada roda ya, roda kamu dorong di lantai, ini pasti dia geraknya lebih lancar. Kemudian kalau kamu dorong kemudian kalau kamu dorong kotak ya, kamu dorong, pasti dia akan lebih berat. Ini lebih lancar geraknya, ini lebih lambat. Itu karena adanya perbedaan gaya gesek. Perbedaan namanya gaya gesek yang dialami, nah itu dipengaruhi oleh namanya koefisien gesek, kayak gitu, koefisien gesek. Nah, koefisien gesek ini biasanya di soal itu, di problem itu diketahui. Nanti koefisien geseknya berapa, koefisien geseknya berapa. Jadi kalau di problem-problem sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama itu biasanya nggak didetailin bentuk bendanya itu apa, kemudian bahan bendanya itu apa, kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu ada. Nah, dulu saya waktu kembali lagi ke cerita saya dulu ya. Dulu saya waktu kompetisi di SMA itu dia pernah ditanyain gini. Ini bendanya kayak gini, kemudian kita diketahui koefisien geseknya. Kita bisa memprediksikan benda ini kira-kira bergerak ke bawah atau enggak. Kotak ini benda yang ditaruh pada bidang miring ini dia bergerak pada arah ke bawah atau enggak. Misalkan ada kondisi ketika kamu tahan di bagian atas, ini nanti koefisien geseknya itu sangat tinggi ya. Maksudnya gimana? Maksudnya bendanya tempatnya itu dia sangat kasar sekali. Mudahnya kayak gini, mudahnya kayak gitu. Jadi tempatnya itu sangat kasar, permukaan bendanya itu sangat kasar. Gesekan antara kotak sama itunya itu sangat tinggi. Maka nanti dia itu nggak bakal bergerak ke bawah yang kayak gini, nggak bakal bergerak ke bawah, sehingga dia dikatakan bahwa gaya gesek statisnya lebih besar daripada W sin alfa yang menyebabkan benda tersebut bergerak ke bawah. Itu kasusnya kayak gitu. Ini yang tingkat sekolah menengah pertama ya.
di sekolah menengah atas ya. Sekolah menengah pertama atau SMP itu problemnya kira-kira nggak sampai sesusah ini. Paling nanti ditanyain doang itu kayak gini. Gaya gesek itu kan dia ada dua. Gaya gesek itu dia ada dua. Nah, gaya gesek itu dia ada yang namanya gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Sorry. Tulisannya salah ini. Gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis ini gimana? Gaya gesek statis ini dialami benda saat dia itu masih diam. Dan hampir akan bergerak. Nah, gaya gesek kinetis itu dialami saat benda akan bergerak. Sudah bergerak. Diam dan akan bergerak. Ini sudah bergerak. Itu yang harus kita pahami ya. Suara saya terdengar dengan lancar kan ya? Semoga suara saya nggak ngadat-ngadat. Semoga suara saya nggak ngadat-ngadat ini. Oke. Nah, dari sini ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Ini problemnya memang agak susah karena yang pertama itu kita harus memahami terkait gaya gesek. Nah, gaya gesek ini nanti penting ya. Jadi kenapa? Karena di sini saya nggak terlalu ngajarin menekankan cara menghitung. Kenapa? Jadi untuk yang gaya gesek ini problem-problem terkait itu biasanya lebih ke arah gimana cara menerapkan teorinya, bukan cara menghitungnya ya. Kalau menghitungnya itu nanti lebih kompleks. Itu biasanya di tingkat atas. Oke. Sekarang ini udah saya kasih contoh aja sekarang biar lebih gampang ya. Setelah itu nanti baru kita masuk ke bab yang akan saya bahas selanjutnya. Gaya gesek statis ya, contohnya itu adalah kayak gini. Gaya gesek statis. Misalkan ini ada orang, permukaan kasar, ini mendorong suatu kotak. Dia mendorong dengan gaya itu dia adalah 40 Newton. Kemudian di sini saya lupa menuliskan. Jadi gaya gesek itu dia rumusnya itu adalah mu atau koefisien gesek dikalikan gaya normal. Ini yang perlu kita ingat ya. Jadi untuk mencari gaya gesek dari suatu benda, Fs, atau bisa ditulis FK juga sih. Jadi kalau Fs atau FK, F-nya itu kecil ya nanti. F-nya itu nanti kecil, kemudian kalau Fs itu dia adalah gaya gesek statis, kemudian kalau FK itu dia adalah gaya gesek kinetis. Terus persamaannya adalah gini, FK mu K dikalikan M. Kayak gitu. Nah, contohnya gaya gesek statis itu gimana? Misalkan ini orang dia itu mendorong suatu kotak dengan gayanya itu adalah 40 Newton. Nah, masa kotaknya sendiri itu dia adalah 100 katakanlah adalah 40 ini aja 10 kg. Koefisien gesek kinetisnya dia adalah 0,4, kemudian koefisien gesek statisnya dia adalah 0,5. Nah, kalau kasusnya kayak gini, kan dia seperti tadi yang saya jelaskan kan, gaya normalnya berarti sama dengan gaya beratnya, N sama dengan B, sama dengan 10 dikalikan 10 atau 100. N-nya itu 100. Nah, kita hitung dulu, dia kan baru akan didorong kan, berarti kalau baru akan didorong itu dia belum bergerak. Dia akan didorong dengan gaya 40 Newton, berarti nanti persamaannya itu dia adalah kayak gini. F, kita gunakan Fs saja. Mu S dikalikan N. Mu S, Fs, itu dia adalah 0,5 dikalikan 100. Atau ini nanti ketemunya adalah 50 Newton. Nah, dia didorong dengan gaya ini apa? Didorong dengan gaya 40 Newton. Sedangkan gaya geseknya itu dia adalah 50 Newton. Otomatis gayanya itu lebih kecil daripada gaya gesek kinetis. Sehingga bendanya nanti tidak akan bergerak. Benda tidak bergerak.
Tidak bergerak. Kayak gitu. Jadi kondisi ini bendanya itu dia nggak bergerak. Ketika dia itu didorong dengan gaya 40. Beda kasusnya kalau nanti gayanya lebih besar daripada 50 Newton. Katakanlah dia didorong dengan 60 Newton, dia benda tersebut baru bergerak. Kayak gitu. Ini suatu contoh yang simpel dulu aja ya. Saya yakin untuk tingkat SMP untuk memahami ini agak susah. Kayak gitu. Oke, apakah bisa dipahami ya? Mungkin ini dulu aja. Nanti saya kasih ini aja, saya kasih contoh soal dan sedikit pembahasan, nanti silakan dibaca sendiri ya, karena ini materinya jarang keluar, makanya saya membahasnya tidak terlalu detail. Kayak gitu. Tapi cukup diketahui aja bahwa nanti yang pertama itu adalah gaya gesek itu dia adalah menghentikan laju benda, kayak gitu kan. Kemudian rumusnya itu dia adalah F itu sama dengan mu dikalikan N, kemudian gimana cara mencari N, gimana cara mencari W, itu semuanya harus dipahami dulu. Nah, habis itu nanti paling mentok biasanya disuruh nyari berapa nilai gaya geseknya, kayak gitu doang. Enggak disuruh memprediksikan, nanti benda ini bergerak atau enggak, kayak di contoh soal itu. Mungkin kayak gitu sih. Oke, sekarang saya lanjutkan ke materi yang lebih sederhana saja. Ini untuk materi ini nanti saya tutup dulu, nanti coba nanti saya kasih beberapa problem, sama nanti saya kasih jawabannya sekalian aja. Jadi nanti silakan dikerjakan sendiri, silakan dibaca sendiri. Nanti ini coret-coretannya juga nanti silakan dibaca sendiri. Nanti kalau ada kesusahan silakan ditanyakan ke saya. Karena ini materinya seperti yang saya bilang tadi jarang dikeluarkan, tapi ya sangat mungkin dikeluarkan, paling hanya pengertiannya aja. Oke. Sekarang saya akan membahas tentang ini bab yang paling sering keluar dalam ini ya, dalam materi fisika SMP. Itu dia yang paling sering keluar adalah yang ini. Sekarang kita akan membahas oh ya, dari tadi ada pertanyaan nggak? Misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan dulu aja nggak apa-apa. Ini mic-nya belum bisa ya? Oke. Sekarang saya ajarkan teoritis tentang ini. Sekarang kita akan membahas dulu tentang energi ya, energi. Kita akan membahas dulu tentang energi. Energi dan perubahannya. Nah, ini kita akan bahas dulu tentang energi. Nah, jadi energi itu dia adalah suatu bentuk nah, kita tentu udah nggak asing lagi dengan energi ya. Jadi energi itu dia adalah suatu bentuk bisa dikatakan dia itu kayak kemampuan, suatu bentuk kemampuan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan suatu proses. Jadi dia itu bisa dikatakan sebagai suatu bentuk yang bisa dikatakan itu adalah kemampuan. Jadi misalkan ada energi panas, berarti dia itu adalah kemampuan untuk mengeluarkan panas, kayak gitu. Nah, bentuk-bentuk energi ini ada banyak, mulai dari ada energi apa itu? Energi panas. Contohnya adalah dari kompor. Kemudian ada lagi setrika, magicom, banyak lagi ya. Magicom. Nah, kemudian ada energi kimia. Contohnya adalah baterai, kemudian api dan lain-lain ya, masih banyak. Kemudian energi apa lagi?
energi cahaya juga ada. Kemudian energi, nah energi apa lagi? Nah, energi listrik. Sebenarnya banyak contohnya energi ini. Mungkin nanti bisa dibaca-baca ya, termasuk energi ATP dan lain-lain itu nanti pengertiannya beda-beda. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya notice karena kita bicara energi ya. Sebenarnya energi ini problem yang paling susah itu ya mungkin gampang lah kalau kita mungkin ditanyain nanti soalnya adalah kayak gini. Perubahan bentuk energi. Oh ya, saya bahas dulu perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi. Oh ya, ini ada lagi, ada namanya energi mekanik ya. Energi mekanik atau gerak. Mekanik atau energi gerak. Nah, energi itu dia ada yang namanya satu hukum energi. Ini nanti bisa kamu cari di Google ya. Jadi ada yang namanya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Jadi dari sini itu dia dinyatakan bahwa suatu energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan tapi berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Suatu bentuk ke bentuk lain. Jadi energi itu dia ada hukum kekalannya, bahwa hukum kekalan ini menyatakan bahwa energi itu dia tidak dapat diciptakan, juga dia itu nggak dapat dimusnahkan. Tetapi energi itu dia pasti berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang awalnya itu misalkan, saya ceritakan saja, misalkan ada setrika. Setrika kan dia menghasilkan energi panas kan, menghasilkan panas dari listrik, ya kan, listrik. Nah, dari listrik. Nah, berarti bentuk perubahannya itu dia adalah dari energi listrik menjadi energi panas. Kayak gitu. Nah, contoh lain lagi apa? Contoh lain lagi misalkan Magicom. Magicom juga sama. Ini dia juga mengubah dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, sekarang ada contoh lain lagi, baterai, misalkan baterai atau aki ya. Baterai ini dia mengubah dari bentuknya itu energi kimia menjadi energi listrik. Nah, ini nanti jadi dasar ya, bahwa segala energi itu dia bisa berubah bentuknya. Kayak gitu. Ini saya jelaskan dulu aja dari sini. Nah, mungkin nanti kalau di kompetisi ya, misalkan nanti pertanyaannya seperti ini. Contoh perubahan energi pada setrika adalah dia itu mengubah energi apa menjadi energi apa. Nah, nanti tentu problem kayak gitu adalah yang sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Kenapa? Karena bisa langsung lihat bahwa setrika itu dia mengubah listrik menjadi panas. Kemudian kalau Magicom dia mengubah listrik juga menjadi panas. Kemudian kalau baterai dia mengubah kimia menjadi listrik kayak gitu. Jadi di baterai itu dia ada namanya reaksi volta. Reaksi volta itu dia adalah suatu reaksi kimia yang dia itu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia. Nah, nanti bisa juga dibalik.
Kalau misalkan kamu ngerti genset ya, genset ngerti atau enggak? Halo ini mic-nya masih belum bisa nyala atau gimana ya? Mic-nya belum bisa nyala ya? Oke, saya tunggu ya. Live dulu aja nggak apa-apa. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Ini suaranya udah kedengeran belum? Oh ya, sudah terdengar. Oke. Oke, sorry, tadi mungkin saya kalau menjelaskannya kecepatan ya. Jadi saya menjelaskan ini sebagai dasarnya aja. Kita bahas tentang energi dan perubahannya. Nah, energi itu dia adalah satu bentuk kemampuan untuk melakukan suatu proses. Energi itu ada panas, kimia, cahaya, listrik, mekanik, masih banyak lagi sebenarnya. Nah, terus tadi saya juga menyebutkan ada hukum kekalahan energi. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, kemudian saya ngasih contohnya perubahan energi itu dia karena energi itu kan dia nggak bisa diciptakan kan, otomatis nggak bisa tiba-tiba listrik itu, tiba-tiba ada listrik ya, tiba-tiba ada panas ya. Kalau kita tidak menggunakan ini apa? Kalau kita tidak menggunakan energi yang lain untuk membangkitkan energi tersebut. Nah, contohnya adalah yang seperti ini saya sebutkan tadi. Setrika dia menghasilkan panas dari listrik, berarti dia itu mengubah dari energi listrik menjadi energi panas, kayak gitu. Nah, mengubahnya dari energi listrik menjadi energi panas ini dia menggunakan konsep resistansi. Jadi resistansi itu dia nanti resistansi atau hambatan itu nanti dia menghasilkan suatu energi panas, kayak gitu. Nah, kemudian magicom sama dia itu dari energi listrik menjadi energi panas, kayak gitu. Karena ada juga baterai mengubah energi kimia. Energi kimia berarti adalah reaksi kimianya. Dia dari energi kimia menjadi reaksi kimia menjadi energi listrik kayak gitu. Nah, sebenarnya ada juga lagi yaitu apa itu namanya satu bentuk yang lain. Misalkan pernah ngerti genset nggak? Genset. Pernah, Kak, pernah. Oke. Genset itu dia bisa ngasilin apa? Listrik ya? Ya, listrik. Nah, ngerti nggak perubahan energinya itu dari genset itu apa aja? Jadi dari genset itu, genset ya, genset itu perubahan energinya apa? Dari apa menjadi apa? Dari apa menjadi apa? Ngerti nggak? Dari energi apa menjadi energi listrik? Dia bahan bakarnya apa? Genset itu? Oli. Hah? Nggak tahu, Kak. Oh, Nggak tahu. kurang tahu ya. Nah, jadi saya ceritakan Iya. aja ya. Jadi genset itu dia itu menggunakan energi biasanya pakai bensin ataupun pakai solar. Solar juga bisa, solar. Nah, baik bensin maupun solar ini dia adalah termasuk bentuk energi kimia. Energi kimia. Nah, maka di sini nanti dia berarti itu adalah energi kimia menjadi energi listrik. Kayak gitu. Kalau nanti ada bensin, solar, kemudian atau pertalite atau pertamax dan lain-lain, dia itu termasuk energi kimia. Dan kalau baterai sama, baterai juga energi kimia. Kayak gitu. Paham nggak? Semoga paham. Paham. Nah, sekedar saya jelaskan lagi ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ini contoh yang saya ambil ini adalah contoh yang gampang, yaitu adalah contoh genset. Genset itu sebenarnya di dalamnya itu juga ada perubahannya. Jadi nggak ujuk-ujuk dari energi kimia, misalkan bensin, udah bensinnya langsung jadi listrik gitu. Enggak, tapi dia itu masih mengalami kalau dua proses lagi, yang saya sederhanakan aja ya. Ada dua proses lagi. Nah, jadi ceritanya gini.
bensin itu kan dia bisa dibakar kan. Bensin kan bisa dibakar. Nah, dibakar nanti dia menghasilkan panas. Ya enggak? Bensin menghasilkan panas. Nah, panasnya itu dia berarti adalah suatu bentuk perubahan energi. Energi kimia menjadi energi panas. Jadi di dalam genset itu energi kimia berupa bensin itu dia dibakar sehingga dia itu berubah menjadi energi panas kayak gitu. Nah, selanjutnya energi panas ini dia nanti menimbulkan yang namanya energi mekanik atau energi gerak. Nah, mekanik atau geraknya itu nanti dia baru menghasilkan energi listrik, energi mekanik. Mekanik itu nanti dia adalah perputaran, jadi di dalamnya itu ada yang namanya rotor. Rotornya itu berputar, nanti dia menghasilkan namanya energi listrik. Energi listrik. Kayak gitu. Jadi prosesnya sebenarnya nggak cuma dari energi kimia langsung jadi energi listrik, tapi energi kimia dulu jadi energi panas, baru energi panas jadi energi mekanik, baru energi mekanik jadi energi listrik. Kayak gitu. Nah, itu adalah suatu proses yang secara sederhana. Nanti kalau lebih detailnya lagi, nanti kalau kamu belajar tentang teknik mesin engineering nanti bakal ngerti tentang hal ini. Oke, dari situ dulu mungkin. Ini nanti saya kasih contoh soalnya aja ya, untuk energi dan bentuk perubahannya ini. Oke, adakah pertanyaan? Enggak, Kak. Oke, di sini kenapa saya menyinggung ini? Karena nanti di sini ada satu yang akan lebih saya detailkan, yaitu pada bagian energi mekanik. Jadi nanti kenapa? Karena saya tekankan. Sebenarnya seperti yang tadi saya sebutkan, sebenarnya kalau soalnya cuma perubahan energi, misalkan dikatakan setrika itu perubahan energinya apa dari listrik menjadi panas, kan gampang kan. Misalkan lagi yang mudah tadi energi genset tadi dari energi kimia menjadi energi listrik kayak gitu. Apalagi yang paling gampang itu adalah bola lampu misalkan. Bola lampu itu kan dia dari energi listrik menjadi energi cahaya, ya kan? Itu kan simpel kan, nanti kalau pertanyaan kayak gitu. Coba sekarang saya kasih pertanyaan lagi. Semisalkan ada ini, misalkan ada kipas angin, dia perubahan dari energi apa menjadi energi apa? Ngerti nggak? Ngerti. Apa? Listrik Ya listrik. ke gerak. Ya gerak. Gerak itu biasanya nanti ditulisnya itu mekanik ya, energi mekanik kayak gitu. Oke. Nah, coba sekarang lagi, misalkan apa lagi ya? Yang paling mudah itu apa ya? Sebentar. Misalkan ini apa itu sanyo atau pompa air, misalnya pompa air listrik itu dari energi apa menjadi energi apa? Pompa air listrik Listrik juga. ya menjadi energi ya listrik. Benar. Gerak. Ya Gerakan. gerak ya, energi gerak atau energi mekanik. Gampang kan kalau yang kayak gitu. Semisalkan ini lagi apa ya? Paling mudah itu misalkan ini mobil dari energi apa menjadi energi apa? Kimia ya? Ya, energi kimia menjadi energi Gerak. oke, ya. Jadi cuma gitu-gitu aja problemnya itu. Jadi nggak jauh-jauh dari kalau misalkan ditanyain perubahan energi itu pasti nggak jauh-jauh dari itu. Berubah dari satu bentuk ini ke bentuk ini, dari bentuk ini ke bentuk ini. Kalau soalnya pilihan ganda ya, misalkan nanti kamu ikut kompetisi, katakanlah kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh universitas atau diadakan oleh sekolah-sekolah menengah atas, itu biasanya kalau ditanyain tentang perubahan energi, pasti mentok-mentok yang ditanyakan adalah seperti itu. Energi ini berubah bentuk menjadi energi ini, kemudian energi ini berubah bentuk menjadi energi ini. Kemudian ada lagi sih sebenarnya. Saya kasih contoh lagi ya. Ini lebih mendalam ya. Jadi nanti bisa juga dari energi cahaya menjadi energi listrik ini bisa. Jadi energi listrik. Tahu contohnya nggak? Contohnya energi cahaya menjadi energi listrik. Apa? Yang paling sederhana aja. Belum tahu ya? Panel ya? Ya, panel surya.
panel surya. Surya ini dia adalah energi cahaya menjadi energi listrik. Ini nanti dipaham-pahamin aja ya. Ini saya kasih problemnya aja nanti. Coba silakan dikerjakan sendiri, silakan dieksplor. Nanti yang ini sangat mudah, nggak terlalu susah karena kita nggak memerlukan hitungan dalam ini. Tetapi nanti yang pada energi ini, mekanik atau gerak ini, nanti yang saya akan lebih detailkan karena ini nanti banyak ngitungnya. Kayak gitu. Oke. Dari sini dulu sudah paham? Ya, mungkin. Paham, Kak? Paham. Oke, ya. Oke, saya lanjutkan. Kamu kayaknya ngantuk ya, kamu? Iya. Biasa, Kak. Kalau ya gitu. Ya. Atau mau ditulis 1 jam dulu aja, gimana? Saya kasih soalnya, habis itu mungkin dikerjakan dulu gitu. Soal yang kayak yang awal-awal. Ya, nanti saya kasih soal pilihan ganda, nanti coba dikerjakan gitu aja. Saya lihat kamu agak ngantuk juga soalnya. Daripada nanti nggak konsen. Atau gimana? Oke. Atau gimana? Bebas sih saya ngikut aja. Saya ngikut kamu. Atau mau dilanjutkin sampai materinya ini habis. Kalau sampai materinya ini habis, saya takutnya malah nggak paham. Gitu sih, bebas sih. Menurutmu gimana? Enaknya gimana? Ya udah dikasih soal aja kali ya. Oh iya. Ini saya tulis 1 jam aja ya. Oke. Saya takutnya kamu nggak konsen ya. Kamu kelihatan ngantuk banget ya. Iya dah. Ya. Iya, daripada ini nanti jadi kurang maksimal ya. Oke, adakah pertanyaan dulu? Saya tanyain dulu. Nanti recordnya saya kirimkan habis ini langsung. Itu kan ada soal ya. Ya. Batas pengumpulan, deadline. Gini aja, kamu kapan lagi mau ini les lagi? Coba dijadwalkan itu kalau bisa ini ya, jangan habis pulang sekolah ya, nanti takutnya ngantuk-ngantuk malah. Oh, oke. Kayaknya bisa diganti jadi jam 3 gitu lah. Jam 3 mungkin. Bisa sih, bisa. Jam 3. Karena yang sore Selasa diganti lagi jadwalnya. Oh ya. Coba gini aja, jadwal sekolahmu coba dikirimkan ke saya, nanti saya bantu nyari jadwalnya. Oke. Saya lihat kamu capek banget. Udah nggak masuk ya. Saya ini juga.